Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan ya. Bertemu lagi dengan saya Adit Rinaldi SPD, Guru Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai cerpen. Adapun KD yang akan kita capai, yang pertama 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dan unsur pembangun cerpen. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam memahami pengertian tentang cerpen, pastinya kita sering bercerita kepada orang tua, kita sering bercerita kepada teman, kita sering bercerita kepada guru gitu ya, kita sering curhat gitu. Nah, cerpen ini merupakan bagian dari itu. Jadi di dalam cerita-cerita tersebut terdapat cerpen. Nah, akan tetapi apa sih itu cerpen sebenarnya? Jadi cerpen ini merupakan suatu cerita pendek yang di dalamnya itu bersifat fiktif atau khayalan. Akan tetapi walaupun dia bersifat fiktif, dia dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan cerpen ini dapat dibaca sekali duduk seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari cerpen. Saya ulang kembali, jadi cerpen itu adalah suatu cerita pendek yang bersifat fiktif yang berasal dari kehidupan masyarakat dan dapat dibaca sekali duduk seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam. Benar ya? Yang pertama ada tema. Apa sih itu tema? Jadi tema itu adalah gagasan utama suatu cerita, ya. Tema adalah gagasan utama suatu cerita yang bisa mendukung cerita-cerita lainnya, ya, seperti itu. Jadi, dengan adanya tema, kita dapat mengembangkan suatu cerita itu dari awal sampai akhir. Itu yang dinamakan oleh tema, gagasan utama. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Apa sih itu tokoh sama penokohan? Ataukah sama atau berbeda? Nah, ternyata tokoh sama penokohan itu berbeda. Nah, tokoh itu adalah pelakunya, penokohan itu adalah watak dari pelaku. Nah, coba kita pahami lagi. Watak dalam cerita itu ada apa aja? Benar sekali, ada tiga. Yang pertama ada antagonis, yang kedua ada protagonis, yang ketiga ada tirtagonis. Nah, antagonis ini adalah orang yang jahat, ya, orang yang jahat gitu. Terus untuk yang protagonis, orang yang baik. Orang yang baik itu disebut dengan protagonis. Benar sekali. Yang ketiga ada tirtagonis. Nah, tirtagonis ini adalah orang pendukung atau pemeran pendukung, baik dia antagonis maupun protagonis, ya. Selanjutnya ada alur. Nah, apa sih itu alur? Jadi alur itu adalah jalannya suatu cerita. Nah, jalannya suatu cerita ini dibagi menjadi tiga. Ada yang menggunakan alur maju, ada yang menggunakan alur mundur, ada yang menggunakan alur campuran. Benar sekali, kalau dia menggunakan alur maju, dia menceritakan suatu kejadian dari awal sampai ke akhir. Gitu, dari awal pengenalan, peristiwa, nanti juga ada konflik sama penyelesaian. Beda kalau misalkan dia alur mundur. Alur mundur dia dari permasalahannya terlebih dahulu sehingga menuju ke awal, menjadi latar belakang kenapa terjadinya suatu permasalahan. Itu disebut dengan alur mundur. Benar sekali. Dan yang ketiga ada alur campuran, ya. Alur campuran ini adalah gabungan dari alur maju sama alur mundur. Benar sekali, ya. Yang ketiga adalah sudut pandang. Maaf.
1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ada sudut pandang. Maaf, setting dulu ya. Apa sih itu setting? Setting itu adalah latar. Ya, latar itu ada apa aja? Latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Benar sekali, kalau latar tempat itu berarti dia menceritakan tentang di mana kejadian itu, bisa di rumah, bisa di pasar, bisa di sekolah, dan lain sebagainya. Terus untuk waktu, latar waktunya apa aja? Ada malam hari, ada siang hari, ada pukul 5, ada pada subuh hari, gitu. Itu disebut dengan latar waktu. Nah, kalau latar suasana apa aja? Ada panas, dingin, terus ada bahagia, sedih, senang, itu disebut dengan latar suasana. Nah, selanjutnya ada baru yang namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara penulis menyampaikan suatu cerita. Nah, sudut pandang ini ada orang pertama sebagai pencerita, itu biasanya dia menggunakan kata aku, terus ada orang ketiga sebagai pencerita, dia biasanya menggunakan mereka. Menggunakan kata mereka ya, itu disebut dengan sudut pandang. Cara penulis menyampaikan suatu cerita. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Apa sih itu gaya bahasa? Nah, gaya bahasa ini adalah cara penulis menyampaikan suatu cerita. Nah, jadi anak-anak, penulis itu dalam menulis cerpen, caranya berbeda-beda. Ada pembaca yang bisa langsung memahami cerita tersebut, dan ada pula yang harus lebih memahami cerita tersebut karena si penulis memiliki gaya yang berbeda. Nah, itu disebut dengan gaya bahasa. Nah, selanjutnya ada apa? Ada amanat. Apa Pak itu amanat? Nah, amanat itu adalah pesan yang ada di dalam suatu cerpen. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada unsur pembangun ekstrinsik ya. Jadi unsur pembangun ekstrinsik ini adalah unsur pembangun dari luar cerpen. Nah, ada dua nih. Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Apa sih itu latar belakang pengarang? Nah, latar belakang pengarang ini adalah faktor yang mendukung penulis dalam menulis suatu cerpen. Nah, contoh latar belakang pengarang menulis cerpen ini adalah cerita temannya yang sangat menginspirasi seperti itu. Itu bisa mengundang keinginan seorang penulis untuk membuat cerpen dengan tokoh si temannya tadi. Dan seperti itu. Ada juga unsur pembangun cerpen ekstrinsik yang kedua adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung di dalamnya ini adalah nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Nah, nilai yang terkandung di masyarakat, misalkan di masyarakat ada nilai sosial, ya, ada perbedaan suku, ras, dan agama, akan tetapi mereka tetap satu, ya, mereka tetap satu. Dengan tema tersebut, dengan nilai sosial tersebut, seorang penulis dapat menulis suatu cerpen dengan tema nilai sosial seperti itu ya. Sudah paham kan mengenai unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik? Jadi kita beri kesimpulan bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam suatu cerpen, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerpen ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur cerpen ya. Struktur cerpen, apa aja sih struktur cerpen itu? Jadi struktur teks cerpen itu yang pertama ada orientasi. Apa sih Pak orientasi itu? Nah, jadi orientasi itu adalah pengenalan awal suatu cerita. Siapa tokohnya, kejadiannya di mana, lokasinya di mana, suasananya seperti apa. Pengenalan awal lah itu disebut dengan orientasi. Benar sekali ya. Selanjutnya ada peristiwa. Apa sih Pak peristiwa itu? Nah, peristiwa itu adalah suatu kejadian yang terjadi sehingga pada akhirnya memunculkan kerucut yang menimbulkan konflik ya. Nah, disinilah baru kita menemukan konflik klimaks. Apa sih itu konflik klimaks? Konflik klimaks ini adalah permasalahan yang benar-benar gitu, permasalahannya benar-benar luar biasa gitu. Inti dari permasalahannya itu disebut dengan konflik klimaks. Nah, pada akhirnya konflik itu akan diselesaikan oleh tokoh tadi, dan akhirnya menujulah ke struktur yang terakhir yaitu resolusi ya.
Jadi resolusi adalah penyelesaian. Benar sekali. Penyelesaian dalam cerita itu ada 3. Yang pertama ada sad ending, ada happy ending, dan ada gantung. Nah, untuk sad ending apa nih, Pak? Nah, sad ending adalah cara penyelesaian suatu masalah yang akhirnya sedih gitu. Untuk happy ending adalah cara penyelesaian yang akhirnya si tokoh menjadi bahagia. Nah, untuk gantung, berarti ceritanya masih menggantung nih, masih ada cerita sambungannya yang ingin disampaikan oleh penulis, seperti itu. Nah, ini adalah struktur teks cerpen. Ingat saja, ingat bahwa ada orientasi, ada peristiwa, ada konflik, dan ada resolusi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah majas. Ya, ada majas, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Ini merupakan salah satu bagian dari aspek kebahasaan dari cerpen. Nah, gitu. Nah, yang akan kita bahas adalah kalimat langsung dulu ya. Kalimat langsung sama tidak langsung dulu. Jadi apa sih Pak kalimat langsung dan apa sih Pak kalimat tidak langsung? Nah, jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang berasal dari tuturan seseorang tanpa perantara. Nah, jadi misalkan kalau saya bilang, Budi, tolong bilang sama Andi kalau kita nanti masuk kelas pukul 7. Nah, itu disebut dengan kalimat langsung karena saya langsung yang mengucapkannya. Seperti itu. Kalau di dalam tulisan berarti dia menggunakan tanda petik. Benar sekali, menggunakan tanda petik. Gitu. Untuk mengutip kita menggunakan tanda petik. Nah, itulah menjadi ciri khas dari kalimat langsung. Nah, selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Apa sih Pak kalimat tidak langsung? Nah, kebalikannya nih dari kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang tuturannya berasal dari bukan tuturan pertama. Nah, jadi kalimat yang tuturannya ini berasal dari perantara. Misalkan kalau saya bilang, Andi, tolong bilang sama Lutfi kalau kita masuk jam 7. Terus si Lutfi bilang nih ke temannya tadi, kata Pak Adit kita masuk jam 7, katanya seperti itu. Itu merupakan contoh dari kalimat tidak langsung. Nah, coba kita lihat nih. Ada 2 contoh, ada ya, yang pertama ada, hei kalian bisa diam tidak? Teriak Ahmad. Yang kedua, contohnya Ahmad berteriak kepada kami untuk diam. Nah, dari sini coba kalian analisis mana yang kalimat langsung, mana yang kalimat tidak langsung. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pintar sekali. Contoh yang pertama ini merupakan salah satu contoh dari kalimat langsung. Kenapa? Karena dia menggunakan tanda petik. Hei, kalian bisa diam tidak? Teriak Ahmad. Jadi Ahmad yang berteriak kepada teman-temannya gitu. Anggap aja teman-temannya ya. Pada kalian itu anggap aja teman-temannya. Nah, untuk kalimat tidak langsungnya seperti ini. Ahmad berteriak kepada kami. Ya, Ahmad berteriak kepada kami untuk diam. Nah, jadi tadi kan ada kalian nih. Kalian itu siapa? Kalau misalkan kita berbicara di kalimat tidak langsung, kalian itu adalah kami lah yang ditunjukkan. Berarti kami yang menjadi pelakunya. Jadi Ahmad berteriak kepada kami untuk diam. Nah, itu adalah contoh dari kalimat tidak langsung. Sampai sini sudah paham kan perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa kalimat langsung itu dia kalimat yang langsung tanpa perantara. Kalau kalimat tidak langsung, kalimat yang berasal dari perantara atau orang ketiga. Seperti itu. Nah, lanjut nih tadi yang saya bilang majas. Apa sih itu majas? Fungsi majas itu untuk apa sih dalam cerpen? Nah, jadi majas dalam cerpen itu biar cerpen itu lebih menarik lagi bahasanya. Karena majas itu adalah gaya bahasa. Benar sekali, majas adalah gaya bahasa. Nah, biasanya gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen itu ada 2. Yang pertama ada personifikasi, yang kedua ada metafora. Benar sekali. Apa sih Pak personifikasi itu? Nah, personifikasi itu adalah gaya bahasa yang melekatkan sifat manusia pada hewan, tumbuhan, dan benda mati. Contohnya,
Pohon kelapa melambai seakan mengucapkan perpisahan. Emang pohon kelapa bisa melambai? Melambai, gitu kan. Biasanya melambai itu siapa? Manusia. Misalkan, hai sampai jumpa, gitu kan. Itu biasanya manusia. Jadi pohon kelapa ini dilekatkan oleh sifat manusia yang biasanya melambai. Nah, itu adalah contoh dari majas personifikasi, gitu. Jadi, apa sih itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat manusia pada benda mati, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya, paham sampai sini mengenai majas personifikasi? Paham. Oke, lanjut kita ke majas metafora. Apa sih itu majas metafora? Jadi, majas metafora ini adalah majas yang menggabungkan dua kata yang berbeda akan tetapi bisa menjadikan makna yang baru. Contohnya apa, Pak? Nih ada tikus berdasi. Tikus ya tikus, berdasi ya berdasi. Tapi kalau kita jadikan satu, tikus berdasi itu apa? Tikus berdasi adalah koruptor. Benar sekali bahwa tikus berdasi adalah koruptor. Selanjutnya ada bintang kelas. Bintang itu biasanya ada di langit, Pak. Kelas itu tempat kami belajar, Pak. Kalau di langit berarti tinggi. Bintang kelas berarti siapa bintang kelas? Bintang kelas berarti juara kelas. Seperti itu. Ada makna yang lain kan? Kalau misalkan digabungkan menjadi satu? Iya. Contoh lainnya apa? Si jago merah. Artinya apa? Kebakaran. Benar sekali. Nah, jadi apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang menggabungkan dua kata yang berbeda, akan tetapi bisa menjadikan satu makna yang baru. Nah, anak-anak, kita telah membahas mengenai cerpen dari awal sampai akhir sekarang. Nah, jadi fungsi dari cerpen itu apa sih? Tujuan dari cerpen itu apa sih? Jadi, dengan adanya cerpen, itu memiliki tujuan untuk entertain, untuk menghibur ya. Bisa menghibur anak-anak, misalkan kalau sedih bisa membaca cerpen. Nggak hanya untuk entertain aja. Cerpen juga bisa mengedukasi. Ya, jadi selain menghibur, bisa juga mengedukasi. Ada juga yang sekaligus menghibur dan mengedukasi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, terakhir, untuk mengasah kemampuan kita mengenai aspek kebahasaan, unsur intrinsik, ekstrinsik, sama struktur dari cerpen, ada baiknya kita mengasah dengan cara menganalisis suatu cerpen, dengan kita menganalisis kaidah kebahasaannya apa aja nih. Terus juga kita menganalisis unsurnya apa aja, intrinsik, ekstrinsiknya apa aja. Berikan contohnya sama strukturnya apa aja. Nah, jadi anak-anak bisa menganalisis suatu cerpen, dan setelah itu bisa berdiskusi nih, sharing sama temannya. Jadi, saling berbagi ilmu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada saat ini mengenai cerpen. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, tetap semangat dan tetap menginspirasi dan salam literasi. Saya Aditri Naldi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.